Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita telah berjumpa kembali berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan juga berkat inspirasi arahan dari Nabi Muhammad SAW. Kita ini akan membahas ayat-ayat traveling. Pada part kedua ini, bagian kedua ini membahas Quran surah Luqman surah ke-31 juz ke-21 ayat 31. Uniknya surah ke-31 ayat 31 bahasa juga spesial ya mengenai traveling. Ini sebetulnya harusnya siang ya, jam 1 kalau tidak salah ya. Tapi kebetulan ternyata kemarin itu mengisi 5+2, 5 acara bersama Anamfal ini, kajian Al-Quran dan sebagainya, ngaji online. Yang keenam, ini ada kegiatan dengan HPN Jawa Barat, kita pengusaha muda HPN Jawa Barat. Dan juga malamnya sebelum mengaji mengenai 70 motivasi Al-Quran, juga ada ngaji bersama adik-adik dengan yang ada di Jakarta Selatan, tempatnya di Cilandak, via Zoom. Jadi 7 aktivitas itu, dan terus malamnya lagi ngaji lagi jam 2 pagi, itu juga harusnya jam 1, jadi mohon maaf, jadi agak ngedrop badannya. Moga-moga sehat semuanya ya, tetap istiqomah. Nah, ini kita membahas langsung saja ayat-ayat traveling Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 31 bagian kedua. Silakan dibuka, kita ngaji bersama-sama. Boleh karena ini sambil buka ya, untuk kita menunggu Isya. Kita boleh untuk sambil nyemil dan sebagainya. Lebih semangat lagi travelingnya, walaupun harus sabar ya. Semangat ini dipegang dulu, nanti diterapkan setelah wabah tidak ada, tentu setelah rezeki juga ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayati. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan, annal fulka, bahwa sungguhnya al-fulka, kapal itu, tajri, berlayar, fil bahri, di laut, on the sea, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, liyuriyakum, agar dia perlihatkan kepadamu, min ayatih, sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Inna fi dzalika, sungguh pada yang demikian itu, la ayatin, terdapat tanda-tanda, maksudnya kebesaran Allah, likulli sabarin, bagi setiap orang yang sangat sabar, syakur, dan banyak bersyukur. Ini mana dari Kementerian Agama ayat 31. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut. Kapal berlayar di laut dengan nikmat Allah, ya, bisa berlayar itu tuh, agar diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya. Prosesnya kapal bisa berlayar di laut itu ada tanda-tanda kebesaran. Nah, kalau kita traveling, travel the world, kita berkunjung, kita turis, kita berkelana, kita piknik. Tapi ingat, saya lebih suka menggunakan diksi travel. Nah, itu kan kita melihat langsung bagaimana kapal bisa berlayar. Begitu tengah-tengah samudra, siapa yang menjaga itu?
yang dalamnya berapa meter bahkan kilometer dalamnya itu. Bahkan kapal tidak menggunakan mesin, hanya angin saja. Ya setidaknya saya sendiri pernah nyobain kapal itu pertama kali ya 2012 ya. Kalau yang seingat saya, nggak tahu kalau saya kecil pakai dibawa orang tua, kayaknya sih belum. Jadi melewati dari Selat Sunda, itu dari Banten menuju Lampung. Waktu itu ada acara di Palembang, itu pertama kali. Waduh, emang romantis banget ya, malam-malam sepoi-sepoi ya di situ. Murah lagi, waktu itu harga masih 17.000 apa 27.000, kalau 17.000 ya nyebrang itu. Ya, ekonomi lah, yang penting nikmat. Nah terus juga waktu honeymoon ke Thailand, sempat cobain di Bangkok. Itu kan di Bangkok itu ada apa daerahnya, saya lupa lagi, daerah yang sungai-sungai itu ya, harus saya cek lagi nih foto-fotonya ya, saya lupa nama daerahnya. Kalau yang ingat silahkan kasih tahu ya. Juga nyobain kapal, betul-betul nikmat Allah. Nah bedanya mungkin bagi sebagian orang ini luar biasa, ini amazing, ajib, nikmat. Tetapi ditujukan kepada siapa? Kita sebagai santri, sebagai orang yang beriman, tentu kita memuji kepada Allah atas nikmat ini. Kita merasakan langsung ya bagaimana menggunakan kapal-kapal laut itu juga. Nah, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran. Nah, kita melihat kebesaran dari Allah, Masya Allah. Kita selalu menyebut Allahu Akbar dengan kejadian-kejadian ini. Ya. Bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Jadi ada dua. Ini yang ketika saya ada acara Singapura Muslim Festival, salah satu pembicaranya ulama kita, Profesor Nasaruddin Umar, yang besar Masjid Istiqlal, rektor PT IKI, dosen kami juga guru besar di UIN Jakarta, pasca, beliau mengatakan pada saat momen itu, dua sayap yang membuat kita terbang. Yang pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Nah ini dua sayap bikin berlayar juga nih, ya. Dua sayap ini, likulli sobarin syakur, likulli sobarin, bagi setiap orang yang sangat sabar, syakur, dan banyak bersyukur. Karena perjalanan ini juga tidak bakal indah, termasuk bagaimana kita memaknai berlayar kapal laut, juga bisa dimaknai lain juga dengan kapal udara, bahkan darat. Kalau darat kan kayak nggak asing, ini maksudnya di laut agak samanya sama udara lah, bisa juga dia jatuh, laut bisa juga tenggelam, ya. Jadi luar biasa memang. Dan yang bikin berkesan itu romantiknya itu. Ya makanya kalau kayak begitu harus bawa istri itu. Harus bawa pasangan yang halal ya, jangan pasangan yang belum halal, non halal ya. Haram. Nah, tidak boleh. Jadi kita perjalanan juga ingat niat kita untuk apa tujuannya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Profesor Dr. Muhammad Yunus dalam tafsir Quran Karim menafsirkan ayat ini? Beliau yang pertama memaknainya, ayat 31 ini, surah 31, tidakkah engkau lihat? Oh, jadi ditanya nih sama Allah nih, walaupun tentu spesifiknya ini saya ulangi lagi. Jadi kita diajak oleh Allah, bahkan ditantang, ditanyain, udah lihat belum? Apakah tidak melihat? Nah, alhamdulillah Cirebon juga, di Cirebon juga pernah nyampein kapal, 5.000 lagi, keliling-keliling bentar, tapi Masya Allah betul-betul emang. Luar biasa nikmat Allah. 5.000 kejauhan, sama istri, alhamdulillah istri juga bahagia, udah yang penting murah, bukan murah, yang penting bahagia. Harga, alhamdulillah kebetulan murah. Jadi memang nanti dalam traveling itu bukan jarak itu penting, tetapi bagaimana kita merespon perjalanan itu lebih penting. Itu yang membuat kita bisa bahagia, bisa sedih,
bisa frustasi, semangat, dan sebagainya ya. Bisa mengambil hikmah, bisa jadi beban, ya, bisa boros, bisa hemat, malah bisa menghasilkan uang. Jadi respon kita ini penting dalam melakukan perjalanan. Tidakkah engkau lihat bahwa kapal berlayar di laut dengan nikmat Allah? Ingat ya, jadi kita sebagai orang beriman, sebagai santri, kita berkeyakinan kapal itu berlayar karena nikmat Allah. Ya, siapa yang mengendalikan angin itu? Udara itu kalau Allah turunkan apa ya? Ada kan kalau saya pernah ngalamin sekali sampai 3 kali ya. Kapal pesawat itu sampai bergetar gitu, sampai pada baca istighfar semua. Masya Allah, karena itu juga hampir keangkat gitu. Ada istilahnya itu ya. Saya nggak hafal istilah-istilah begini nih. Mungkin nanti pas jadi buku, saya akan cari istilahnya ya, yang telah dialami ini. Bahkan spot Titanic yang secara kejadian menabrak es. Jadi kita bisa berani itu karena nikmat Allah. Ada yang menjaga. Kita juga tahu bahwa ada paus tiba-tiba saja melewati sampai ke laut kita. Jakarta di Ancol, ke Cirebon, tiba-tiba menjungkir balikan kapal kita, kan bisa saja terjadi. Hujan besar tiba-tiba mendadak, kapalnya kapal kecil, apalagi nggak pakai mesin, pakainya angin. Waduh, jadi memang nikmat Allah. Ya. Dan ingat ayat sebelumnya yang kita bahas, Quran surah Al-Mulk ayat 15, ini Allah permudah akses kita untuk mengunjungi berbagai penjuru ini, termasuk akses laut. Supaya dia memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya. Nah, kalau tadi Kementerian Agama ini kan kebesaran Allah, ya. Nah, kalau ini kekuasaan. Berbeda. Kalau tadi kebesaran Allah, Allahu Akbar, kalau ini kekuasaan. Al-Qadir. Jadi berkuasa mengkontrol, ya. Sungguh tentang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang sabar lagi berterima kasih. Jadi tanda-tanda ini bisa diakses maknanya. Sekali lagi, tanda-tanda ini, kekuasaan Allah ini, kebesaran Allah ini, nikmat Allah ini bisa kita akses jika kita tadi ada dua sayap. Sabar, itu sayap sabar, sayap syukur. Udah, pokoknya harus kita pegang. Orang traveling harus pegang dua itu. Sabar, syukur. Karena banyak hal-hal yang di luar rencana kita, planning kita. Ya apalagi kayak saya yang uangnya, ya alhamdulillah Allah udah kasih rezeki, tapi nggak berlimpah banget, sampai gimana gitu tuh. Tapi bisa pulang juga, tapi bisa apa ya, dimudahkan juga oleh Allah. Ya. Nah, beliau syakur itu beliau memaknainya dengan berterima kasih, syukur itu. Nah, beliau menafsirkan ayat 31 ini, orang-orang yang berlayar di lautan, bila dilamun ombak yang maha hebat, laksana gunung besarnya, maka mereka bermohon kepada Allah dengan tulus ikhlas dan tak ada tempat berpegang olehnya ketika itu melainkan kepada Allah semata-mata. Tetapi apabila mereka telah selamat sampai daratan, maka di antara mereka ada yang tetap tulus ikhlas kepada Allah dan kebanyakan mereka ingkar dan lupa akan nikmat Allah itu. Beginilah sifat kebanyakan manusia, mereka ingat akan Allah ketika dalam sengsara dan lupa kepadanya bila waktu gembira. Jadi ini disampaikan sifatnya manusia nih. Ya, ketika nikmat lupa akan Allah. Ketika susah baru ingat. Makanya nanti Allah kasih cobaan lagi. Auzubillah ya. Jadi kita harus standby diri kita untuk selalu zikir, tulus beribadah kepada Allah.
Nah, ini ayat tafsir tadi nyambung kepada ayat 32 ya. Bagaimana tadi ada ombak. Ombaknya bisa setinggi gunung lagi ya. Nah, itu bisa taruhannya hidup dan mati itu. Makanya benar-benar Allah yang mengontrol. Oke. Nah, kita lanjut pada tafsir Quran. Oke, Haji Zainuddin Hamidi. Dan Fahrul HS. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kapal, jadi kalau ini, tidakkah engkau perhatikan, jadi sudah lihat tapi diperhatikan tidak. Kita lihat gunung, kita lihat awan lah setiap hari lah, karena dimanapun kan kita lihat awan. Lihat tapi diperhatikan tidak. Deep meaning itu kan nih bahasa Inggrisnya. Jadi makna yang mendalam daripada yang terjadi kita lihat itu apa. Karena tadi Mahmud Yunus itu tidakkah kau lihat, seolah makna itu diksi yang diambil adalah mengajak kita untuk melihat kejadian tadi proses kapal berlayar. Jadi siapa yang belum lihat proses kapal berlayar, cobainlah ya. Selamat dalam perjalanan minta kepada Allah. Semi ikhtiar manusianya. Nah, tidakkah kau perhatikan bahwa kapal itu berlayar di lautan dengan kurnia Allah. Kurnia, karunia ya. Di sini diksinya kurnia zaman itu. Binikmatillah itu dimaknai dengan kurnia Allah. Supaya diperlihatkannya kepadamu keterangan-keterangannya. Sesungguhnya hal yang demikian itu menjadi keterangan untuk setiap orang yang amat berteguh hati dan berterima kasih. Lalu tidak menafsirkan ayat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita sudah masuk waktu Isya. Ini jam 6.51. Udah Isya ya sekarang. Alhamdulillah. Kita jawab dulu azan. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai jam 7. La ilaha illallah. Nah ya kita lanjut ya. Karena sekarang sudah tarawih at home. Semoga wabah segera berakhir. Kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga, bersama masyarakat, beribadah bersama. Nah kita sekarang ke tafsir rahmat yang ditulis oleh Kiai Haji Umar Bakri. Ayat 31. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya kapal itu berlayar di lautan dengan nikmat Allah untuk diperlihatkannya kepadamu sebagian dari bukti-bukti kekuasaannya. Sesungguhnya tadi ayat itu tanda-tanda itu bukti-bukti ya. Jadi ini bukti-bukti Allah. Sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda, bukti. Nah, jadi ingat, tidak setiap orang bisa merasakan, mengalami eksperimen, feeling, bukti tersebut kecuali bagi dua orang tadi yang sabar dan bersyukur. Nah, beliau menafsirkan ayat 31 ini, Umar Bakri, sungguh amat banyak bukti-bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini. Jadi di alam semesta ini tersebar bukti-bukti Allah. Makanya kita traveling, kita akan melihat bukti-bukti itu. Kalau niat kita baik untuk perjalanan itu. Jadi kalau kita tujuannya, saya pengen datengin tiap negara clubbing nih, mau ke Eropa, mau nyobain ajab-ajabnya nih. Nah itu nggak boleh. Waduh, di Las Vegas mau main judi, atau di Macau main judi, tidak boleh.
waduh, mau main cewek nggak ada orang yang kenal, mau pakai jasa, ya. Saya lagi ke Makau, universitas di Makau, di kampusnya. Di pinggir jalan trotoar ada kertas-kertas kecil tuh, gambar-gambar perempuan, maaf, yang tidak berpakaian, hanya pakai atas bawah aja, yang menutupi bagian inti, tersebar itu dekat kampus itu. Aduh, ya, Masya Allah ya, ada nomor kontaknya, ya. Jadi memang dilegalkan di Makau. Itu juga untuk sebagai muslim, sebagai santri tidak boleh melakukan itu, ya. Jadi sekali lagi, traveling kita itu adalah harus ada niat yang baik, tujuan yang baik, ya, dalam tiap-tiap travel itu. Dan tidak mencampurnya dengan hal-hal yang buruk. Saya mau ke mana? Mau ke Meksiko misalkan, mau ke Machu Picchu, Peru, bersama pacar. Ya, pacar, jangan aku. Istri boleh, ya, alhamdulillah, ya. Istri boleh. Orang yang memikirkan akan timbul keyakinannya bahwa semua itu tidak akan tercipta begitu saja. Jadi harus kita berpikir tafakur terhadap semua yang terjadi saat kita traveling tersebut, harus kita maknai, harus tafakur, sehingga akan timbul keyakinan kita amanu kepada Allah. Siapa yang menciptakan semua ini? Pasti ada penciptanya. Tidak ujuk-ujuk ada, tidak otomatis. Itulah Allah yang Maha Tunggal. Bukti-bukti itu tidak akan terhitung dan tidak akan habis-habisnya diselidiki. Ruang angkasa dengan segala planet dan satelitnya, gugusan bintang-bintang, bumi dengan segala yang ada di permukaannya dan di dalam perutnya. Semua itu sudah mencakup segala ilmu dan teknologi. Apakah ada ilmu dan teknologi yang di luar dari alam semesta? Ilmu teknologi kan manfaatnya kita untuk mengakses materi-materi yang nampak daripada di bumi, di dalam bumi, atas bumi, ya masih alam semesta. Karena segala ini kan makhluk Allah. Ya. Itu semua ciptaan Allah. Akan tumpulah segala pena dan keringlah semua lautan untuk menuliskan seluruhnya. Luar biasa. Oke, mungkin itu untuk pertemuan yang kedua ini. Ayat-ayat traveling, Quran Surah Luqman, ayat 31, surah ke-31, ayat ke-31. Nah, ini menjadi semakin kuat kita. Tadi Mahmud Yunus mengartikan, apakah engkau tidak melihat? Jadi kita melihat. Ya tentu, afdolnya kita menaiki langsung bagaimana terjadinya kapal itu berjalan di atas air. Ini juga traveling. Apalagi travelnya sampai dengan ke Iceland, lihat ice, kanan kiri semuanya es, ya. Jadi sudut pandang akan lahir saat kita melihat sesuatu hal yang berbeda-beda ini. Akan ada ilmu baru, pengalaman baru, ya. Nanti akan ada timbul wisdom. Kebijakan. Nah, ini sudah iqomah. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, datangnya dari saya pribadi, kekurangan, khilaf. Jika ada kelebihan, datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat, menginspirasi untuk kita travel the world dalam rangka ibadah kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.